Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, Mas Mbak, Pak De Bude, seluruh hadirin majelis kajian hadis arba'in Masjid BPN, Masjid Al-Huda Kampung BPN yang sangat kami hormati dan insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, limpahan hidayah taufiknya. Malam hari ini kita bisa kembali hadir di masjid yang kita cintai ini, masjid yang insyaallah penuh keberkahan. Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat walafiat, alal imani wal islam, dengan istiqomah memegang teguh keimanan keislaman kita. Semoga Allah anugerahkan kita semua keistiqomahan memegang teguh iman Islam ini hingga kelak akhir hayat, dan kembali menghadap kepada Allah dalam kondisi benar-benar sebagai seorang muslim sejati. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian itu meninggal, wala tamutunna, dan janganlah kalian itu meninggal mati illa wa antum muslimun, melainkan kalian dalam kondisi sebagai seorang muslim. Muslim artinya adalah orang yang tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan, masih ada sedikit pembahasan tentang hadis la taghdab. Dan insyaallah nanti kita lanjut ke hadis yang berikutnya karena tinggal sedikit syarahnya. La taghdab, jangan marah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada penjelasan-penjelasan pertemuan sebelumnya ya, kita dipaparkan tentang bagaimana keutamaan mengendalikan amarah. Bahwa orang yang mudah marah itu orang yang lemah. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dan menahan amarahnya. Kemudian kita juga dipaparkan tentang upaya-upaya mengendalikan atau menghilangkan kemarahan apabila ia datang menghampiri kita, yaitu satu, dengan melatih diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, terus melatih diri, terus melatih jiwa kita ini agar terhiasi dengan akhlak-akhlak mulia.
Kemudian yang kedua, mengendalikan diri, menguasai diri apabila sedang marah. Ini hal yang harus terus dilatih dan diupayakan. Kemudian upaya yang ketiga dalam rangka menghilangkan amarah itu adalah membaca ta'awudz, al-isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian diantara upaya berikutnya adalah wudu. Kalau pas sedang marah, pas sedang emosi itu datang menghampiri kita, karena namanya manusia dalam interaksi hariannya, kalau yang mungkin bertani kadang-kadang urusan keroyokan banyu sok terjadi mboten ya. Kadang-kala ngantos napa? Padu. Mboten perlu padu, tinggal wudu riyen nggih. Wudu insyaallah nanti amarahnya padam. Malah musim kemarau ngeten niki toya nembe susah. Giliran ngelep ternyata diserobot dan lain sebagainya. Sabar. Kalau yang guru mungkin mendapati muridnya itu anyel dan lain sebagainya, jangan marah, la taghdab. Nah, itu anjuran tuntunan Rasulullah SAW agar setiap kita itu ya menjadi pribadi yang bisa menahan dan mengendalikan amarahnya. Tapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ghadabu lillahi taala. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya, ada kondisi marah itu terpuji dan kita ya diminta atau bahkan dituntut untuk marah. Tuntunan syariatnya justru kita harus marah. Ketika marah itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan marah ini merupakan ekspresi keimanan, ekspresi kecintaan kita kepada Allah, ekspresi kecintaan kita kepada Islam, ya. Al-ghadabul madhmumul ladzi yutlabu minal muslim ayyu'alijahu wa yabta'ida an asbabihi huwa ma kana intiqaman lin nafsi wa li ghairillahi ta'ala wa nusrati dinih. Marah yang tercela, yang kita sebagai seorang muslim itu diminta untuk menahan diri dan menjauh darinya, itu adalah marah yang ya untuk membela diri, marah untuk ego diri, ya, atau karena sebab-sebab selain karena Allah atau karena menolong agama Allah. Adapun kalau landasannya adalah karena membela Allah, karena menolong agama Allah, maka itu adalah marah yang terpuji dan masyru'. Masyru' itu ya dituntun oleh syariat. Amma ma kana lillahi ta'ala bisababit ta'adi ala hurmatid din man tahadda li'aqidatin aw tahjumu ala khuluqi aw intiqasin li'ibadah, ya. Adapun marah yang itu karena Allah, misalnya ada orang yang melanggar keharaman-keharaman yang Allah gariskan, atau ada orang yang kemudian menodai atau mencela akidah Islam dan lain sebagainya. Kita punya rekaman atau rekam jejak sejarah umat ini marah yang diekspresikan dengan aksi-aksi protes dan lain sebagainya. Ketika Al-Quran itu dinistakan dan lain sebagainya, itu diantara bentuk
marah yang karena Allah, ekspresinya merupakan ekspresi kecintaan seseorang terhadap Allah dan terhadap agamanya, terhadap Al-Quran. Maka ya, yang seperti ini itu terpuji, bukan termasuk kemarahan yang tercela, yang dilarang dan kita diminta untuk menahan diri. Misal kita mirsani ada orang yang menistakan agama, menistakan nabi dengan apa? Hal yang sudah sangat jelas dan lain sebagainya. Kok kita malah biasa-biasa saja? Nah, itu justru tanda tanya keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah itu bagaimana. Ada kalangan yang hendak apa? Ya menyudutkan Islam. Termasuk ya bagaimana ada instruksi-instruksi toleransi yang nggak sesuai aturan main dalam Islam. Kalau kita sebagai orang Islam jelas aturan mainnya. Toleransi itu ya lakum dinukum waliyatin. Cukup dengan membiarkan dan tidak perlu ikut-ikutan. Misal ada instruksi harus ikut gini dan lain sebagainya. Ya itu harus kita ada ghirah. Ghirah itu kecemburuan yang landasannya adalah kecintaan kita terhadap agama. Nggak boleh dan lain sebagainya, harus membela. Misal yang sedang hangat apa? Instruksi penyiaran misa untuk full disiarkan. Pas waktu azan jangan dijeda azan dulu. Azannya cukup pakai running text. Ini kan sedang hangat. Lah ini kan hal-hal yang harusnya keimanan kita, kecintaan kita kepada Islam, kepada Allah ini ya nggak terima. Ya. Kalau kita kok biasa-biasa saja, nah ini ghirahnya berarti dipertanyakan, dan ghirah ini adalah wujud ekspresi daripada keimanan kita. Nah begitu. Kemudian di antara pembahasan kaitannya dengan marah yang perlu menjadi catatan kita bersama, bahwa orang yang marah itu bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Jadi perbuatan-perbuatan yang apa? Yang terjadi, yang dilakukan saat sedang marah itu sah, dan si pelaku bertanggung jawab sepenuhnya. Sedang marah tibaen apa? Ngwampleng kancane. Sampai terjadi hal-hal yang melukai lah. Ya dia bertanggung jawab sepenuhnya. Atau waliyadzubillah, misal di antara di sini yang disebutkan suami istri padu, sama-sama berapi-api, sama-sama menggebu-gebu, marah. Orang nek pun marah niku kan kadang lepas kendali. Terucap kata-kata, misal nggih, terucap kata-kata talak. Itu sah secara fikih dan benar-benar jatuh. Maka di antara suatu kebijaksanaan itu memang jangan membuat keputusan ketika sedang marah. Kalau pas suasana hati niku sedang gembrebek gitu, sedang marah, emosi, jangan membuat keputusan dulu, karena biasanya nopo? Iya, tidak bisa bijak. Tidak bisa bijak. Apalagi kalau kita memangku kebijakan-kebijakan yang menyangkut urusan orang banyak, menyangkut urusan masyarakat, menyangkut urusan umat. Ya harus dengan kepala dingin, hati yang jernih. Pas sedang marah, jangan membuat kebijakan dulu. Ya, ngopi dulu saja. Ya. Nanti insya Allah bentar. Gini kok. Bahwa di sini disebutkan idza atlafal insanu hala ghadbihi
syai'an dza qimati li ahadin. Ketika seseorang itu merusak sesuatu milik orang lain, sesuatu yang berharga milik orang lain pas sedang marah, fa innahu yadhmanu hadzal mal wa yaghrimu qimatahu. Sesungguhnya dia menanggung kerusakan barang itu tadi dan berkewajiban untuk mengganti harganya. Wa idza qatala nafsan 'amdan wa 'udwanan istahaqqal qisas. Kalau ada orang yang membunuh secara sengaja karena marah, maka ia berhak untuk dikisos. Wa idza talaffadha bil kufri hukima biriddatihi 'anil Islam hatta yatub. Orang yang sedang marah kemudian mengucapkan kalimat kekufuran, maka ia dihukumi telah murtad, sah, dihukumi murtad dan keluar dari Islam hingga ia nanti bertobat. Wa in halafa ala syai'in in aqada. Kalau berjanji dalam kondisi marah itu berjanji, maka itu sah. Wa idza talaqa waqa'a talaqu. Kalau mentalak jatuh talaknya. Al-ghadbanu mas'ulun an tasarrufatihi. Orang yang marah, meskipun dikatakan orang marah itu kendali lepas kendali, pikirannya sedang tidak jernih, tapi tasarrufat, perbuatan-perbuatannya itu sah. Nah, ini alhamdulillah ini pembahasan terakhir dari hadis la taghdab. Kita baca kembali hadisnya kemarin. Rasulullah SAW memberi wasiat kepada seorang laki-laki. Beliau bersabda, la taghdab, jangan marah. Jadi ceritanya kan ada seseorang datang kepada Nabi minta dikasih wasiat. Kemudian Nabi berpesan, la taghdab, jangan marah. Masih saja laki-laki tadi berucap, tambahi ya Rasulullah, beri aku wasiat. Coba kasih wasiat lagi. Tapi Rasulullah mengulang lagi, la taghdab, la taghdab. Cukup dipesani dengan satu wasiat ini. Sampai Rasulullah mengulang-ulang menunjukkan bahwa pesan ini satu hal yang penting. Satu hal yang penting. Bahkan kemarin dikatakan bahwa menahan amarah adalah fondasi dasar akhlakul karimah. Orang yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia, perangainya lembut, dia pasti bermula dari bisa mengendalikan emosi dan amarahnya. Semoga dengan mengkaji membahas hadis ke-16 ini nanti outputnya kita semua bisa menerapkan dan benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang nggak gampang marah, nggak gampang nesu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hadis yang ke-17. Alhamdulillah sudah hampir separuh dari 40 hadis yang ada di kitab Arba'in ini. Umumul ihsan, anjuran berlaku ihsan secara umum. Ihsan niku napa? Berbuat baik. Berbuat baik niku maksudnya menunaikan dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seprofesional mungkin. Ini secara umum, anjuran umum dalam hal apapun. Baik nanti urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Dalam beribadah, seihsan mungkin. Kalau ihsan dalam hal ibadah, dulu di hadis yang kedua, penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihatnya, melihat Allah.
Ini jenengan rasake bener-bener niku. Nek pas sedang sholat, hadirkan perasaan dalam hati seakan-akan kita sedang menghadap Allah. Kita analogikan kita sedang menghadap bupati. Niku pasti kita napa? Bener-bener menjaga adab, menjaga sikap. Ya. Lah ini kita sedang menghadap Allah. Suasana dan perasaan ini hadir dalam hati kita. Fa in lam takun tarahu, kalaupun memang kamu itu yang enggak melihatnya, enggak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka rasakanlah dan sadarilah bahwa sesungguhnya Allah itu pasti melihatmu, pasti memantaumu, pasti mengawasimu. Nah, suasana dan perasaan inilah ihsan dalam ibadah. Nah, kalau di hadis yang ke-17 ini perintah ihsan secara umum dalam hal apapun. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, menetapkan, al-ihsan, untuk berlaku ihsan, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya secara umum semua hal. Kemudian disebutkan beberapa hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka berlaku ihsanlah dalam membunuh itu. Tentunya membunuh yang dibenarkan oleh syariat. Misal apa? Eksekutor kisos, eksekutor rajam, dalam proses menunaikannya harus secara ihsan. Inilah indahnya Islam, ya. Misal membunuh musuh dalam peperangan jihad, nggak boleh sembarangan. Pasukan Islam punya aturan yang begitu indah. Indahnya akhlak Islam, bahkan ketika perang, ketika membunuh musuh pun itu dituntun untuk secara ihsan. Beda dengan orang-orang kafir, ya, begitu kejinya dalam proses menzalimi dan membunuh orang-orang Islam. Jangan perhatikan tentang Palestina mereka. Bom fosfor itu kan bom yang mengandung apa? Ya, zat kimia, kalau kena tubuh itu bisa mengakibatkan cacat. Dan itu secara peraturan internasional dilarang. Tapi ya itulah Zionis laknatullah, ya. Suka melarang kesepakatan, melanggar kesepakatan, melanggar aturan internasional. Tapi ya gimana lagi, dibackingi yang katanya mendaku sebagai polisi dunia. Ini perjuangan. Tapi kalau dalam Islam, dulu ketika umat Islam itu berjihad, dipesani sama Rasulullah, nggak boleh gini, nggak boleh merobohkan tempat ibadah, nggak boleh membakar, nggak boleh membunuh anak-anak, perempuan. Ada aturan-aturan yang ini menggambarkan ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum, bahkan nggih, ketika kalian itu menyembelih, fa ahsinudz dzibhah, maka berlaku ihsanlah dalam proses menyembelih niku. Nah niki prakteknya nggih biasanya nak pas kita Idul Adha, proses nyembelih niku seihsan mungkin, ya, semaksimal mungkin. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, menajamkan pisau sembelihnya. Makin tajam makin ihsan, makin bagus. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah membuat nyaman hewan sembelihannya, dibuat nyaman.
Rawahu Muslim. Nanti penjelasannya ada di syarahnya insyaallah. Bagaimana menyembelih secara ihsan, bagaimana membuat hewan sembelihan itu nyaman. Itu nyembelih loh, nyembelih hewan. Luar biasanya akhlak Islam. Hadzal haditsu qa'idatun min qawaidid dinil hammah wa yatadhammanu itqana jami'a ta'alimil Islam. Li'anna al-ihsan fil fi'li yakunu biiqa'ihi ala muqtadha syar'i. Ya. Hadis ini merupakan satu kaidah di antara kaidah-kaidah penting dalam agama ini dan mengandung anjuran untuk itqan. Itqan itu apa? Profesional. Ya. Kan ada hadis lain itu innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu menyukai kalau salah seorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan, ya ia mengerjakannya secara profesional, sebaik mungkin, secara umum, dalam hal apapun. Ya, kalau kita kemudian berakad dengan pihak-pihak tertentu menjadi pegawai, akad kontrak awal kan akad kesepakatan ya kan, job desk-nya ini, ya tunaikan secara profesional sebaik mungkin dan lain sebagainya, pekerjaan apapun. Wa yatadhammanu itqana jami'i ta'alimil Islam, ya mencakup betapa itqannya seluruh ajaran-ajaran dalam Islam. Li'annal ihsan fil fi'li yakunu biiqa'ihi ala muqtadha syara', karena yang dimaksud dengan ihsan dalam perbuatan itu adalah menunaikannya sesuai ketentuan syariat sebaik mungkin. Misal ibadah ya seoptimal mungkin. Tidak hanya sekedar ihsan itu tidak hanya yang penting sekedar sah, tapi bagaimana adab-adabnya, sunnah-sunnahnya semaksimal mungkin. Wal fi'lu imma ay yata'allaqa bi ma'ashil insan wa siyasatihi fi ahlihi wa ikhwanihi wa baqin nas, au bima'adihi wa huwal iman alladhi huwa amalul qalbi wal islam alladhi huwa amalul jawarih. Dan perbuatan manusia itu mencakup kehidupan urusan dunia, hubungannya dengan sesama, ya dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya dan manusia yang lain, atau berkaitan dengan urusan akhiratnya, urusan iman dan Islamnya. Bintane iman sama Islam niku napa? Iman amalan hati. Iman niku keyakinan, amalan hati. Adapun Islam itu pengamalan daripada keyakinan itu. Kalau meyakini ini berarti kewajiban amalannya ini. Nah, amalan fisik itu Islam. Wal islamul ladzi huwa amalul jawarih. Lah niki, dan Islam yang merupakan amalan anggota badan. Salat, puasa, kemudian ya zakat itu Islam, rukun Islam. Adapun iman, keyakinan-keyakinan kita, rukun iman kita ya iman kepada Allah. Yang 6 niku iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari akhir dan kepada qadha dan qadar. Niku. Nah, pelajaran dari hadis ke-17 ini tentang perintah ihsan, kewajiban berlaku ihsan. Yanusul hadisu ala wujubil ihsan wa huwal ihkam wal ikmal wa tahsin fil a'malil masyru'ah. Hadis tadi ya menganjurkan kepada kita semua, memberikan satu tuntunan kepada kita semua atas kewajiban menunaikan ihsan.
Ihsan itu adalah al-ikmal, menunaikan sesempurna mungkin, wa tahsin, dan sebaik mungkin, fil a'malil masyru'ah, dalam amalan-amalan yang masyru'. Waqad amara Allahu bihi fi kitabihil aziz. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua dalam kitabnya, dalam firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk berlaku adil dan ihsan secara umum, ya. Waqala subhanahu, dan di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ahsinu, dan berlaku ihsanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berlaku ihsan, berlaku baik. Wa huwa matlubun indal ityan bil faraid. Berlaku ihsan ini diminta oleh syariat saat kita menunaikan kewajiban-kewajiban. Wa fi tarkil muharramat, dan saat meninggalkan keharaman-keharaman. Wa fi muamalatil khalqi, dan saat bermuamalah dengan makhluk, dengan sesama, dengan makhluk secara keseluruhan, dengan sama manusia. Bahkan Islam niku nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking luar biasanya ajaran Islam. Dalam memperlakukan hewan pun kita itu diminta untuk berlaku ihsan, berlaku baik. Ada satu hadis itu kan dikisahkan seorang diazab disebabkan fi hirratin habasat, ia mengurung kucing dan enggak dikasih makan hingga kucing itu meninggal. Luar biasa ajaran Islam, lengkap, komprehensif, benar-benar rinci, mencakup seluruh aspek kehidupan kita, menunjukkan bahwa ini nggak mungkin kalau aturan hidup yang dibuat-buat oleh manusia. Inilah aturan hidup yang bersumber dari zat yang menciptakan manusia, zat yang paling tahu tentang manusia karena yang menciptakannya. Wa fi muamalatil khalqi wal ihsan fiha ay ya'tiya biha ala ghayati kamaliha wa yuhafadhu ala adabiha al musahhah wal mutammimah laha fa idza fa'ala dzalika qubila amaluhu wa kasra thawabuhu. Ihsan dalam ibadah itu, ya, seseorang menunaikannya dengan sesempurna mungkin, menjaga adab-adabnya dan hal-hal yang menyempurnakan. Misal sholat ya, nggak baca doa iftitah, sholat sah nawa mboten? Ya sah. Tapi kalau dengan baca doa iftitah semakin lengkap. Atau sholat nggak jamaah, itu kewajibannya sudah gugur, ya, kewajibannya sudah dia tunaikan. Tapi kalau secara berjamaah di awal waktu, hadir ke masjid, sudah wudhu dari rumah, pakai pakaian yang bagus, nanti sholatnya secara khusyuk, selain kewajibannya sudah gugur, juga ditunaikan lebih sempurna, lebih baik, nilai pahalanya lebih maksimal. Nah, itulah ihsan dalam ibadah. Sampun isya. Berikutnya al-ihsanu fil qatli. Berlaku ihsan saat sedang membunuh. Ya, wa huwa tahsinu hayatil qatli bi alatin haddah, yaitu memperbagus proses pembunuhan dengan alat yang tajam. Wa yakunu bil isra' fi qatlin nufus allati yubahu qatluha ala ashalil wujuh, yaitu secepat mungkin, ya, sesingkat mungkin, lebih cepat, lebih singkat, lebih bagus dalam proses membunuh jiwa yang tentunya dimubahkan dan dibolehkan, dibenarkan secara syariat.
Iya, bahwa dalam ketentuan-ketentuan syariat, kalau dalam hukum Islam, hukum pidana Islam, dan sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ada qisas dan lain sebagainya ya. Iya, ketentuannya harus dibunuh, tapi kan ya harus secara ihsan. Nggak boleh proses bunuhnya itu diengek-engek gitu. Algojonya ya harus benar-benar memastikan pedangnya ini tajam, sekali tebas langsung del ya. Agar apa? Enggak merasakan sakit. Tapi nak cobi di banyak kengek ya tentu itu penyiksaan zalim. Napa malih potong dikit-dikit disileti dulu, waduh, itu penyiksaan, enggak boleh ya. Wal qatlul mubah imma ayyakuna fil jihadil masyru' wa imma ayyakuna qisasan aw haddan min hududillahi ta'ala. Niki pembunuhan yang mubah, kan membunuh itu haram, dosa besar nggih. Yang diperbolehkan satu, ayyakuna fil jihadil masyru', saat sedang di dalam medan peperangan jihad, ya itu memang harus ya membunuh musuh. Wa imma ayyakuna qisasan aw haddan min hududillah, atau ya qisas atau bentuk pidana-pidana lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Yang dulu di hadis keberapa niku ada 3 ya, qisas, rajam, atau kemudian orang yang murtad. Dan itu pun nanti secara ketentuannya yang punya wewenang adalah hakim. Tidak boleh kemudian orang biasa atau seperti kita-kita ini memutuskan dan main hakim sendiri. Fa amma qatlul a'da fil ma'rakati jihadan fi sabilillah fa ashalu wujuhi qatlil kafir kana dharbu bisayfi 'alal 'unuqi. Adapun membunuh musuh dalam medan peperangan jihad fisabilillah ya, fa ashalu wujuhi qatlil kafir, maka cara membunuh yang paling mudah itu dengan menebas leher musuh ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab. Apabila kalian bertemu dengan musuh atau orang-orang kafir, ya orang kafir ini orang kafir harbi, musuh dalam peperangan, karena tidak dibenarkan membunuh orang kafir yang zimmi. Kafir zimmi ini apa? Orang kafir yang ya dia di bawah pemerintahan Islam dan tidak memusuhi dan tidak memerangi, kafir zimmi ya, nggak boleh juga membunuh orang kafir dari negara luar, dari negara kafir yang mau masuk ke wilayah Islam kemudian minta perlindungan aman ke pemerintahan Islam. Ketika pemerintahan Islam telah mengabulkan kamu aman untuk di dalam negara ini, entah untuk keperluan niaga, dagang, atau lain sebagainya, atau ingin mendengarkan ajaran-ajaran Islam, itu nggak boleh diganggu kan. Namanya al-musta'man, yang mendapatkan jaminan keamanan. Nggak boleh juga menyerang negara kafir yang memang punya perjanjian damai dengan negeri Islam. Itu nanti ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ketika memang di medan peperangan jihad fisabilillah sudah ya peperangan antara pasukan Islam dan pasukan kafir, ya memang harus perang, ya harus perang, membunuh atau dibunuh. Membunuhnya dalam rangka jihad, ya itu ya fa idza laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab. Kalau kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, maka tebaslah leher mereka. Orang-orang kafir di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir musuh dalam peperangan di medan perang itu tadi. Quran surat Muhammad ayat 4.
Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil muslah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memutilasi. Mutilasi niku napa? Dipotong-potong, diketok-ketok. Wa hiya qat'u ajza'i minal jasad, yaitu memotong-potong anggota tubuh. Sawa'un akana dzalika qabla al-maut am ba'dahu. Baik itu dilakukan sebelum matinya orang atau setelahnya. Makin zalim kalau sebelumnya belum mati wis di napa di teteli ngoten. Menti potong-potong. Nah, ini hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Termasuk mungkin ketika nyembelih. Ya, kalau nyembelih itu dipotong, cuman sebelum mati, sebelum benar-benar terpastikan sudah mati, jangan dulu dipotong-potong. Kalau itu nanti kaitannya dengan pas masih hidup, ya ada kezaliman di situlah. Fa fi sahihil Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muslah. Dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muslah. Beliau melarang untuk mutilasi. Wa fi musnadi Ahmad wa sunani Abi Dawud min hadithi Amran bin Hasin wa Samrah ibnu Jundub anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil muslah. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang perbuatan mutilasi. Ini diantara indahnya akhlak dan adab Islam dalam proses membunuh musuh dalam peperangan, membunuh orang kafir harbi pun, ya itu ada adabnya, nggak boleh memutilasi. Ya kalau orang-orang kafir, bahkan dulu pas perang Uhud, ketika paman Rasulullah Hamzah itu terbunuh, ditombak oleh Wahsy, ya. Setelah itu oleh Hindun kan dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikunyah jantungnya itu, saking apa? Gemregetnya saat itu. Nah, ini hal yang dalam Islam nggak dibenarkan seperti itu, yang nggak dibenarkan. Wala in jaza lil muslimin ay yastakhdimul aslihatan nariyah wal madfa'iyah al mudammirah min qabilil muamalah bil misli. Kalaupun kemudian dalam peperangan itu kaum muslimin diperbolehkan menggunakan senjata api atau bom yang menghancurkan, itu dalam rangka muamalah bil misli. Muamalah bil misli ini apa? Ya, melawan dengan perlawanan yang setimpal. Karena musuh makai, ya. Itu nanti dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Karena juga ada ayat famani i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Ya. Adapun orang-orang yang menyerang kalian, maka seranglah mereka bimithli ma'tada 'alaikum, dengan semisal serangan yang mereka lakukan. Dalam konteks peperangan modern, kalau nggak pakai rudal, bom dan lain sebagainya, ya kalah telak. Kalau peperangan sekarang beda dengan peperangan zaman dulu, masih head to head bertemu di medan peperangan. Sekarang itu ya canggih-canggihan senjata, sampai nanti mungkin qadarullah, ketetapan Allah, di akhir zaman semua hal itu nggak berfungsi lagi, kembali pakai panah dan pedang. Tapi di zaman saat ini ya zamannya, makanya ya di antara kewajiban umat dalam rangka menunaikan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk menghadapi mereka musuh-musuh Islam ini, persiapkanlah kekuatan yang mencakup segala kekuatan, termasuk kekuatan persenjataan.
Maka para pasukan Hamas di tengah keterbatasan, diblokade sedemikian rupa, ya terus berupaya bagaimana bisa menciptakan, membuat rudal-rudal. Meskipun ya tentu kalau dibandingkan dengan senjatanya Israel kalah canggih tentunya. Tapi itu diantara upaya untuk wa'iddu lahum mastata'tum itu tadi. Diantara upaya untuk apa? Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Ya, hadapilah mereka, lawanlah mereka, seranglah mereka serupa dengan serangan yang mereka lakukan. Fa innahu la yajuzu lahum bihalin minal ahwal ayyat tajihu fi qitalihim biha ila ta'dzib wa tashwih ka hadafin wa ghayah. Ya, hanya saja kalau dalam Islam tidak boleh kemudian menyerang dan membunuh musuh itu menjadikan ta'dzib atau menganiaya, menzalimi itu dijadikan tujuan. Ya, dengan menggunakan bom, menyerang dengan bom itu kan nanti akan menimbulkan kehancuran yang barangkali juga mengenai yang bukan musuh utama. Maka itu tidak boleh secara niatnya untuk meniatkan ta'dzib wa tashwih, ya, melakukan pengazaban dan penghancuran. Itu hanya dalam rangka apa tadi? Al-mu'amalah bil misli, memberikan perlawanan yang semisal dan setimpal. Secara kaidah dasarnya dalam memerangi musuh tetap dianjurkan untuk seihsan mungkin. Ya, seihsan mungkin. Ya, mengatakan untuk pembahasan hadis perintah menunaikan ihsan secara umum. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nggih, monggo bareng Pak. Kalau benar-benar penyembelihannya hanya seperti itu, ya niku belum memenuhi syarat kriteria penyembelihan syar'i. Nah, benar-benar ya, alangkah lebih amannya ya kita ngambil da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang engkau ragu-ragu menuju ke hal-hal yang kita nggak ragu-ragu dan yakin. Meskipun kita nggak tahu pastinya, ya. Cuman itu kan indikasinya pas dilihat di lehernya kok cuma bolong sidik gini. Mungkin permasalahannya gini, Pak. Mungkin ya khawatir nanti lehernya tidak rusak gitu, Pak. Analisa saya gitu, Pak. Ya, intinya kalau yang penting urat, ada 3 urat ya di leher itu sudah putus, niku sampun sah. Ya, sampun sah secara sembelihan syariat. Nah, mungkin jika dengan bolongan yang sedikit tapi uratnya sudah putus ya sah. Cuman kita misal ragu, sikap yang kita kedepankan adalah ya berhati-hati, maksudnya menghindar dan itu lebih tenang dan tentram. Tapi misal mau dipastikan nggih, ya coba didatangi lokasi penyembelihannya. Intinya kalau penyembelihan syar'i itu harus putus urat nafas, urat jalur, ada 3 nih kok. Ada 3 urat ya. Nate nyembelih hewan kurban ya. Kalau mungkin kambing gitu kan ada 3 urat yang harus sampai putus semua. Misal ternyata nggak putus ya jatuhnya itu bangkai jadinya Pak. Misal ternyata nggak putus, tapi kalau putus ya insya Allah halal. Kalau ragu-ragu lebih baik dihindari. Ngatan ya?
Nah, kalau kita pas nyembelih, nah pastikan itu benar-benar putus dengan pisau yang setajam mungkin. Paling bagusnya kalau bisa sekali sudah putus. Ini paling bagusnya. Ya. Misal nyembelih kurban ngoten nika sekali bisa putus tiga-tiganya, itu paling profesionalnya, paling bagus seperti itu. Tapi nak sekali belum putus ya harus dipastikan sampai putus 3 urat yang ada di leher niku. Nggih, makaten. Cekap nggih insyaallah. Kita tutup majelis kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dalam memaparkan barangkali banyak kekurangan dan khilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.